saya Nur Insani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa penyakit filariasis ini masih penting untuk dipelajari atau latar belakang dari penyakit filariasis ini. Penyakit filariasis merupakan penyakit yang dikenal dengan sebutan penyakit kaki gajah yang merupakan suatu penyakit menular dalam jangka waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun yang disebabkan oleh cacing filaria dengan vektor beberapa nyamuk yakni nyamuk Mansonia, nyamuk Anopheles, nyamuk Culex, dan juga nyamuk Armigerus. Penyakit filaria ini penyakit yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengobatannya dan juga membutuhkan penanganan yang cukup lama. Penyakit ini merupakan penyakit kecacatan terbesar kedua di dunia setelah penyakit kecacatan mental. Menurut data dari WHO, diperkirakan 120 juta orang di 83 negara di dunia ini terinfeksi penyakit filariasis ini dan lebih dari 1,5 miliar penduduk dunia atau sekitar 20% populasi di dunia beresiko terinfeksi penyakit ini. Di Indonesia sendiri, hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah yang memiliki resiko sebagai daerah endemis filariasis ini, terutama di Indonesia bagian timur yang memiliki prevalensi tinggi hingga saat ini. Mungkin itu saja, saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Baik, perkenalkan saya Rafni Hasrun. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu penyakit filariasis dan bagaimana sih gambaran kasusnya. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu penyakit filariasis. Nah, jadi penyakit filariasis ini adalah penyakit zoonosis yang banyak ditemukan di wilayah tropika seluruh dunia. Nah, penyebab utamanya adalah infeksi oleh sekelompok cacing nematoda parasit yang tergabung dalam superfamilia Filarioidea. Nah, gejala yang umum yang biasa dilihat dari penyakit ini adalah terjadinya elephantiasis. Nah, berupa besarnya tungkai bawah kaki dan kantung zakar atau biasa disebut dengan scrotum. Nah, sehingga penyakit ini secara awam dikenal oleh W. bancrofti, B. millei, dan B. timori menyerang kelenjar dan pembuluh getah bening. Nah, penularan ini terjadi melalui vektor nyamuk Culex spp, Anopheles spp, Aedes spp, dan Mansonia spp. Nah, filariasis ini adalah masalah global isu kesehatan masyarakat yang terjadi di India, China, dan Indonesia. Nah, ketiga negara ini selama kurang 2/3 dari total jumlah penduduk dunia diperkirakan terinfeksi. Nah, daerah endemik dan lainnya 10% mungkin menderita filariasis. Nah, di India khususnya filariasis limfatik ini disebabkan oleh bancrofti, vektor yang adalah nyamuknya itu adalah Culex. Nah, beberapa gambaran kasus yang pernah kami temui di referensi adalah pernah di Makassar ada seorang anak laki-laki usia 15 tahun datang dengan keluhan sejak 3 bulan ini skrotum membesar dan kaki kanan sering pegal dan sakit di daerah lutut. Nah, dan pada pergelangan kaki kanan tapaknya dia sangat bengkak dan sejak tahun ini anak ini sering demam tinggi, menggigil dengan pembesaran kelenjar di selangkangan kanan bawahnya. Nah, buang air besar dan buang air kecil pun ini tidak ada keluhan, namun kata dokter memvonisnya bahwa itu adalah penyakit filariasis. Mungkin itu saja, selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Gelria Frinipana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi filariasis atau sering kita kenal dengan penyakit kaki gajah. Nah, etiologi filariasis adalah nematoda famili Filariidae
dengan nyamuk atau lalat sebagai vektornya. Terdapat 8 jenis nematoda filaria yang menyebabkan filariasis pada manusia. Dari ke-8 jenis nematoda filaria ini, masing-masing spesiesnya ini menyebabkan manifestasi filariasis yang berbeda-beda, seperti filariasis limfatik, onchocerciasis, loiasis, dan mansoneliasis. Yang pertama yaitu filariasis limfatik, di mana filariasis jenis ini disebabkan oleh nematoda Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori dengan nyamuk Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia, dan Onchocreatatus sebagai vektornya. Kemudian jenis filariasis yang kedua yaitu Onchocerciasis, di mana jenis ini disebabkan oleh nematoda Onchocerca volvulus dengan vektor lalat hitam. Kemudian yang ketiga yaitu Loiasis, di mana jenis ini disebabkan oleh nematoda Loa-Loa dengan vektor lalat Srixops silacea dan Strepsos dymiadiata. Kemudian yang terakhir yaitu jenis filariasis Mansoneliasis, di mana jenis ini disebabkan oleh nematoda Mansonella streptocerca, Mansonella spertans, dan Mansonella ozardi dengan vektor lalat Sulisoideses dan Simulium. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Rina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari penyakit filariasis dan juga penularannya. Faktor kerentanan individu terhadap parasit, seringnya tertusuk nyamuk, banyaknya larva infektif yang masuk ke dalam tubuh, dan terdapat infeksi sekunder oleh bakteri atau jamur merupakan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan klinis dari filariasis. Perkembangan klinis dari penyakit filariasis terbagi atas dua, yang pertama fase dini dan yang kedua fase lanjut. Adapun yang terjadi pada fase dini yaitu timbul gejala klinis akut yang terjadi karena infeksi cacing dewasa yang bersama-sama dengan infeksi oleh bakteri dan jamur. Sedangkan pada fase lanjut terjadi kerusakan kelenjar limfe, kerusakan katup saluran limfe, dan lain sebagainya. Dan perkembangan klinis filariasis pada dasarnya disebabkan oleh cacing filariasis dewasa yang tinggal dalam saluran limfe. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan gangguan fungsi sistem limfatik. Selanjutnya adalah gangguan-gangguan fungsi sistem limfatik, seperti penimbunan cairan limfe dan menyebabkan aliran limfe menjadi lambat dan tekanan hidrostatiknya meningkat sehingga cairan limfe masuk ke jaringan dan menimbulkan edema jaringan. Yang kedua, terganggunya pengangkutan bakteri dari kulit atau jaringan melalui saluran limfe ke kelenjar limfe. Yang ketiga, kelenjar limfe tidak mampu menyaring bakteri yang masuk ke dalam kulit. Yang keempat, infeksi bakteri berulang sehingga serangan akut berulang terjadi dan menimbulkan gejala klinis. Yang kelima, kerusakan pada sistem limfatik meliputi kerusakan saluran limfe kecil yang ada di kulit sehingga terjadi limfedema. Dan yang terakhir, penderita limfedema, di mana serangan akut berulang mengakibatkan peningkatan stadium limfedema. Penyakit filariasis ini dapat menginfeksi atau menular dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk yang mengandung larva infektif atau yang disebut juga larva stadium 3 atau L3. Nah, yang menjadi reservoir pada penyakit ini adalah manusia yang darahnya mengandung mikrofilaria yakni W. bancrofti, B. malayi, dan B. timori. Ketika nyamuk yang telah terinfeksi ini menggigit orang lain, saat itulah terjadi perpindahan cacing mikroskopis dari nyamuk ke kulit dan menuju ke pembuluh getah bening. Kemudian disitulah bertumbuh dewasa yang disebut makrofilia dan berkembang biak serta menghasilkan ribuan anak cacing yang disebut mikrofilia. Nah, seseorang yang dalam darahnya terdapat atau mengandung cacing ini kemudian dapat menularkan infeksi lagi kepada orang lain melalui gigitan nyamuk. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Epidemiologi filariasis. Reservoirnya adalah manusia yang darahnya mengandung mikrofilaria Wucheria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Masa inkubasi, manifestasi inflamasi alergik mungkin timbul paling cepat sebulan setelah terjadi infeksi. Mikrofilaria mungkin belum ada dalam darah selama 3-6 bulan setelah terjadi infeksi pada Brugia malai atau timori dan 6-12 bulan pada Wucheria bancrofti. Nah, untuk kekebalan dan kerentanannya, semua orang mungkin rentan terhadap infeksi, tetapi ada variasi geografis yang signifikan dalam jenis dan tingkat keparahan infeksi. Infeksi berulang di daerah endemik dapat menyebabkan manifestasi yang lebih besar seperti elephantiasis. Untuk penyebaran penyakit, Wucheria bancrofti adalah endemik di sebagian besar wilayah dunia di daerah dengan kelembapan tinggi seperti Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Kepulauan Pasifik. Biasanya ditemukan di perkotaan dengan kondisi ideal untuk pengembangbiakan nyamuk. Filariasis banyak terjadi di daerah khatulistiwa dan menjadi masalah di daerah dataran rendah, namun terkadang juga ditemukan di daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Di Indonesia, filariasis tersebar luas. Daerah endemik banyak terdapat di pulau-pulau di seluruh Nusantara, terutama di Indonesia bagian timur, yang prevalensinya lebih tinggi. Untuk angka kasus, menurut WHO, sejak tahun 2000, lebih dari 8,6 miliar perawatan telah diberikan untuk pencegahan penyebaran infeksi. Pada tahun 2018, 51 juta orang terinfeksi, penurunan sebesar 74% sejak dimulainya program global WHO untuk menghilangkan filariasis limfositik pada tahun 2000. 70% kasus filariasis di Indonesia disebabkan oleh Brugia malai. Pada tahun 2017, provinsi dengan jumlah kabupaten atau kota endemis filariasis terbanyak adalah Provinsi Papua dengan terdapat 23 kabupaten atau kota endemis filariasis. Pada tahun 2018, terdapat 10.681 kasus filariasis di seluruh Indonesia. Sebanyak 236 dari 514 kabupaten dinyatakan sebagai daerah endemis. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Laude Rashid. Saya akan memaparkan tentang penanggulangan dan pengendalian serta pencegahan dari filariasis. Penanggulangan dan pengendalian filariasis di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Pemerintah bertekad mewujudkan Indonesia bebas kaki gajah. Untuk mempercepat terwujudnya Indonesia bebas kaki gajah, maka diadakan bulan eliminasi kaki gajah atau Belkaga setiap bulan Oktober selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Penyelenggaraan penanggulangan dan pengendalian filariasis yaitu dengan yang pertama yaitu surveillance kesehatan, yang kedua penanganan penderita, yang ketiga itu pengendalian faktor risiko, dan yang keempat itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Oke, kita mulai penjelasan dari yang pertama, surveillance kesehatan. Surveillance kesehatan dilaksanakan berbasis indikator dan berbasis kejadian dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui yang pertama itu penemuan penderita dilakukan secara aktif dan pasif. Secara aktif dilaksanakan melalui survei darah jari dan survei kasus klinis, sedangkan secara pasif dengan penderita yang datang ke fasilitas kesehatan dan laporan masyarakat. Kemudian, survei data dasar prevalensi mikrofilaria dilakukan untuk menentukan wilayah endemis filaria. Kemudian, survei evaluasi prevalensi mikrofilaria dilakukan untuk keberhasilan penurunan prevalensi mikrofilaria sesudah kegiatan pemberian obat pencegahan secara massal atau POPM filariasis. Kemudian selanjutnya survei evaluasi penularan filariasis dilakukan untuk mengetahui masih ada atau tidaknya penularan filariasis sesudah paling sedikitnya 5 tahun kegiatan POPM filariasis dilakukan. Kemudian penanggulangan yang kedua itu penanganan penderita. Penanganan penderita dengan pengobatan dan perawatan pada setiap penderita yang ditemukan oleh tenaga kesehatan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian penanggulangan yang ketiga itu pengendalian faktor risiko. Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan yang pertama, pemutusan rantai penularan melalui POPM filariasis pada wilayah endemis dan upaya perlindungan dari gigitan nyamuk.
Yang kedua, pengendalian vektor terpadu dengan pemberantasan nyamuk yang menjadi vektor penyebab filariasis. Penanggulangan yang keempat yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan dengan sosialisasi dan advokasi di masyarakat. Yang pertama, peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap gejala, cara penularan, penanganan penderita, dan reaksi obat filariasis. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pencegahan filariasis. Dan yang ketiga, kesinambungan pelaksanaan kegiatan penanggulangan filariasis. Oke, sekarang kita beralih ke pencegahan filariasis. Pencegahan penyakit filariasis dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, pengendalian vektor secara terpadu. Yang kedua, perlindungan diri dari gigitan nyamuk infektif dengan tidur menggunakan kelambu, menggunakan pakaian tertutup, atau menggunakan insektisida. Menghindari aktivitas di luar ruangan pada waktu rawan, yaitu pada malam hari, karena nyamuk vektor filariasis menggigit pada malam hari, dan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya, menguras genangan air, dan menjaga kebersihan sekitar rumah. Kemudian pencegahan yang ketiga itu pemberian obat pencegahan secara massal atau POPM. Obat yang diberikan adalah dietilkarbamazin sitrat atau DEC dan albendazol. Pada penduduk usia 2 tahun sampai dengan 70 tahun di wilayah endemis filariasis wajib dilakukan POPM filariasis. Ditunda pemberiannya terhadap ibu hamil, penderita dengan gangguan fungsi ginjal, penderita dengan gangguan fungsi hati, penderita epilepsi, penderita penyakit jantung dan pembuluh darah, sakit berat, penderita filariasis kritis, kronis, sedang mengalami serangan akut, dan anak penderita marasmus atau kwashiorkor. Pemberian POPM sekali setiap tahun paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut. Pemberian POPM filariasis wajib diteruskan selama 2 tahun apabila berdasarkan hasil survei evaluasi penularan filariasis menunjukkan masih terjadi penularan dan atau cakupan pengobatan tidak memenuhi persyaratan minimal 65% dari penduduk sasaran dan dihentikan apabila tidak terjadi penularan. Demikianlah pemaparan dari saya tentang penanggulangan, pengendalian, dan pencegahan filariasis. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Laude Rashid. Terima kasih.